kita lihat berlaksana saat lagi. Kita akan menghitung bersama. 3, 1. Selamat menyaksikan. Wow, ini dia game pertama dari babak country finals untuk BMPLI di Vol untuk hari yang kedua. Sunhawk akan dipegang bersama-sama untuk ke-16 tim kita untuk di pembukaan pada hari ini. Pesawat sudah mengudara. Kita akan melihat dari arah mana menuju kemana pesawat saat ini. Datang dari pulau B menuju ke arah sebelah kiri atau menuju ke arah bawah dari camp Alpha. Tim yang tadi saya prediksi Alter Ego Limax sudah harusnya menuju ke arah mereka yaitu camp Alpha. Betul, apalagi flatmatnya juga 50-50, mudah banget untuk mereka bisa turun ke bagian area utara, ke bagian selatannya. Dari Morph juga mudah mereka bisa langsung masuk ke bagian area Quarry-nya, dan juga dari tim BNW. Mereka kemarin juga ke bagian area Lakau, ini sampai ada perubahan untuk Saraknyong yang langsung mendekat juga ke bagian area Quarry yang biasanya diisi oleh Indiana Games. Seperti biasa, Bigetron Red Aliens akan turun di area bootcamp, bahkan saat ini di Siri dan terpisah bersama dengan pemain-pemainnya atau memisahkan diri. Ada sebuah setup yang unik karena di bootcamp, walaupun lootingannya banyak, tapi hanya 2 pemain saja yang turun di sana, justru berada di area scrapping kanan dari bootcamp dan juga di scrapping bawah bootcamp. Ada 1 pemain, yaitu atau Getron. Ya betul banget. Dan juga kalau bisa kita lihat dari EVOS nampaknya untuk di hari yang kedua ini mereka membatasi area lootingan mereka, karena di hari yang pertama untuk satu pembukaan itu mereka area jangkauan lootingannya luas banget Sansui. Bahkan dari seorang KF itu udah mulai keluar terlebih dahulu ke bagian area Paradise, mereka nggak langsung nge-hold di bagian area Paradise bersama-sama, tapi KF nge-split. Tapi untuk kali ini di hari yang kedua KF dan juga rekan-rekan EVOS lainnya mereka sama-sama turun di bagian area Paradise berempat-empatan. Ingat, ini hari yang penting Windy untuk Bigetron dan juga untuk Alter Ego. Betul. Kenapa ini hari yang penting? Karena di hari ini kemungkinan poin PMGC akan semakin ketat atau justru Alter Ego akan semakin menjauh karena keadaannya saat ini hanya selisih 15 poin untuk di poin PMGC. Wow, memang banyak banget yang diperebutkan Sasuke untuk di babak country finals kali ini, dan juga pastinya para pendukung juga semakin lebih mendukung kembali untuk para tim ke-16 tim bertanding untuk di babak country finals di hari yang kedua. Ya, itulah yang sudah kita lihat. Bahkan kita juga mengajak untuk kalian yang sedang menyaksikan, jangan cuma nonton, tapi kalian juga bisa langsung main di sebuah turnamen official dari PUBG Mobile, ada PMCT. Ya, Kalian bisa betul. daftar, itu turnamen offline di berbagai kota. Betul, dan juga sekarang sedang running juga ya kan. Bisa kita lihat juga dari updatean para caster-caster lainnya juga yang sedang nge-cast juga di PM City, dan juga untuk kalian para ladies bisa langsung mendaftar juga untuk di PMVP untuk season yang kedua, dan pendaftarannya dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022. Ya, banyak sekali turnamen-turnamen yang akan kita hadirkan, banyak sekali turnamen yang bisa kalian saksikan, tapi jangan cuma nonton, juga kalian bisa langsung main di turnamen tersebut. Mungkin saja kalian yang akan menjadi wajah dari PUBG Mobile Indonesia di kemudian hari. Kita melihat bagaimana tadi kali 6 didapatkan oleh Toms, itu adalah modal yang berharga, apalagi ini adalah Sunhawk di area bukit, bisa memantau ke bukit yang lain dengan kali 6 tersebut. Iya, Sobat Luar juga kalau misalkan kita bisa pairing dari Sunhawk hari yang pertama, ini jauh lebih pasif Sanskui, nggak begitu agresif seperti hari yang pertama. Untuk para player mereka menggebu-gebu untuk bisa mendongkrak lagi untuk poin pertama mereka di hari yang pertama. Karena kalau kita lihat lagi dari fight di hari yang pertama, itu tim-tim juga mereka geraknya jauh lebih cepat kan. Menit yang ketiga udah banyak banget tim-tim rotasi untuk bisa menuju ke bagian area checkpoint yang mereka inginkan. Ya, saat ini Painan masih terus dikuasai oleh NFT. Sebuah tim yang memang tidak terlalu maksimal saat kita membicarakan liga kemarin. Mereka di bawah ekspektasi banyak orang saat digadang-gadang akan menjadi juara liga seperti di season spring. Ternyata di season fall ini ada sebuah start yang kurang mulus dialami oleh NFT. Padahal mereka juga sudah mendatangkan Bocil, salah satu pemain yang memang masih bocil, tapi aimnya sangat luar biasa dan juga mekaniknya yang perlu kita lihat dari seorang Bocil ini. Iya, sebetulnya juga berbicara lagi untuk tim NFT, seringkali untuk kan seringkali mengarahnya ke bagian area center daripada Painan ya kan. Ya. Tapi untuk awal-awal memang dari NFT itu jarang banget mereka keluar lebih dahulu ke bagian area Painan. Tapi dari babak 3 untuk di minggu akhir, untuk di hari yang pertama kemarin juga di babak country finals ya dari NFT, mereka cepet banget ninggalin area Painan yang sehingga membuat mereka kesulitan lagi untuk mereka bisa mengkontrol ke bagian area mereka. Ya, kita memantau saat ini BNW, lalu kita berpindah juga ke arah Kau. Sudah pasti penguasa Kau adalah Bobo, Okta dan juga yang lainnya. Okta kembali dimainkan, ini adalah pemain yang sangat penting untuk bisa memainkan pola strategi sapu lidi yang sedang diterapkan Boom dari seorang coach Ken. Iya betul, menang bersama-sama, kalah juga bersama-sama. Karena Betul. terlihat juga untuk Sano kemarin dari Boom, mereka kalau misalnya mereka komit untuk fight,
Mereka empat-empatnya langsung komit pede tabrak ke bagian compound yang mereka ingin perangin, Sasuke. Ya itulah yang sudah kita lihat bahkan saat ini memantau juga ke arah yang berbeda. Pemain-pemain dari Aura, ada No Mercy yang sedang terus melakukan looting saja. Ada M4, sebuah modal berharga pastinya sudah dimiliki oleh No Mercy bersama dengan pemain-pemain Aura. Saat ini potensi kembali diturunkan karena sebenarnya kalau kita ngomongin Aura, Kings juga beberapa kali dimainkan saat di liga. Iya, betul banget. Dan juga kalau misalkan kita lihat memang dari Aura juga masih diisi dengan jajaran veteran mereka sendiri yang luar biasa banget. Dan kita akan melihat lagi POV dari tim yang berbeda juga, dari tim GPX yang saat ini juga nampaknya masih berusaha untuk mendapatkan momentum mereka karena kita tahu betapa menggilanya mereka di liga dengan 4 kali WWJD secara berurutan, Sasuke. Ya, hal tersebut belum terlihat bahkan GPX di Grand Final kali ini masih cukup pukul nampaknya. Kapak mereka harus segera diasah untuk bisa menebas banyak pemain. Tapi bosku, tadi kita melihat bagaimana satu knockdown justru dialami oleh GPX. Ya, sebetulnya adanya falling damage sepertinya ya untuk seorang bosku, dan untungnya di sekitaran area GPX itu nggak ada kontender sama sekali, nggak ada musuh sama sekali, sehingga dia seorang bosku sukses di revive dengan sangat mudah untuk menekan teammates-nya dari tim GPX. Ada pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain GPX. Mereka terus bergerak untuk mencari checkpoint selanjutnya, untuk mencari area yang akan mereka mainkan di menit-menit yang akan kita lihat nanti seperti apa jalannya pertandingan kali ini, seperti apa Sunhawk di match yang pertama. Hanya ada satu Sunhawk di setiap harinya, membuat mereka juga pasti harus memanfaatkan Sunhawk ini karena nggak ada pengulangan, tidak seperti di map yang lain. Iya, sebetulnya ada juga dari Onyx juga masih sama dengan gameplay mereka di liga. Biasanya yang lagi diamatin sama tim Bigetron itu Aura, tapi kali ini yang diamatin itu dari tim Onyx, di mana mereka langsung set up di bagian area checkpoint yang biasa di tim Aura. Dan sedari awal pun dari hari pertama memang dari Onyx, dari awal mereka turun di bagian drop zone mereka, biasanya Joe Breaky dan juga Zuensi yang mengambil ke bagian area checkpoint dari tim Aura. Ya kalau kita melihat di liga, permainan Aura itu sangat kental pola permainan dari Kings. Iya. Karena dari checkpointnya, lalu tempo rotasinya itu terlihat sekali bagaimana seperti mengadaptasi temponya Ion saat di season spring. Tapi di Grand Final ada sedikit perubahan mungkin karena memang ada jeda dari liga menuju Grand Final, sehingga ada evaluasi yang berhasil dilakukan atau yang sudah dilakukan, dan saat ini hasil evaluasi tersebut akan kita lihat seperti apa di Country Final. Pastinya karena evaluasi tersebut akan mereka jadikan bekal untuk mereka bisa mendapatkan hasil lebih maksimal lagi untuk di babak country finalsnya, karena sejauh ini banyak banget tim-tim yang performanya ada yang naik, ada yang turun juga performanya untuk di hari pertama dari babak country finals. Dan dari seorang Daybolt masih coba scouting juga digunakan Red Dot untuk mencari informasi lagi terhadap tim-tim lainnya, dan sejauh ini masih sangat-sangat aman untuk ke-16 tim yang bertanding. Belum ada satu first blood pun yang didapatkan oleh salah satu player. Ya, ini adalah match yang membuat kita harus sedikit sabar untuk menyaksikan berbagai macam fight yang akan terjadi, untuk menyaksikan mekanik-mekanik dari para pemain yang sedang bermain saat ini. Bagaimana clutch yang mungkin akan tersaji nanti baru terlihat mungkin di circle ketiga atau circle keempat. Windy, circle pertama masih sangat pasif dan saat ini tempo juga sangat lambat. Bahkan NFT menit ke-7 mereka belum bergerak sama sekali. Ya, betul. Kalau kemarin itu dari NFT mereka menit yang kelima langsung keluar dari area painan. Dan juga kalau misalnya kita berbicara dengan masing-masing tempo dari masing-masing player juga, ini beda banget temponya dengan hari pertama. Di hari pertama itu menit yang 8, Sasuke, udah ada satu tim yang ke wipe out dari tim BNW di hari yang pertama. Tapi di hari ini, di match yang pertama sangat berbeda apa yang dimainkan oleh masing-masing tim. Kita melihat Bonbit bersama dengan Renalre terus menuju ke area atas. Seperti biasa, ini adalah setup yang terus dimainkan oleh pemain-pemain Alter Ego, tapi ada proning shoot yang akan dilakukan oleh Heaven. Akan dia lakukankah mungkin? Tapi ditahan. Sabar ternyata Heaven untuk mengirimkan pemain-pemain Alter Ego menuju surga. Belum dikirimkan. Wow, hanya mencari informasi aja tentang pergerakan dari tim Alter Ego yang semakin memuncak lagi di bagian area perbukitan. Tapi dia seorang Potato juga mengamati ke bagian angle yang lebih tinggi lagi juga untuk bisa melihat lagi, untuk bisa mengamati atau memberikan backupnya ke rekan-rekan dari tim Alter Ego yang saat ini masih cukup nyaman, masih ada di bagian area Pulau Alfanya, Sasuke. Ya, terlihat bagaimana pemain Alter Ego saat ini terus fokus untuk memainkan gameplay mereka, bahkan berhati-hati sekali jangan sampai pengejaran poin PMGC yang selama ini mereka miliki peringkat pertamanya harus direnggut oleh tim-tim lain, karena pengejaran poin PMGC sangat seru sekali untuk kita saksikan, Windy. Ini Betul. adalah hari yang menentukan juga untuk pemain-pemain dari AL Limax. Terus ada sebuah pemantauan yang dilakukan, tapi nampaknya HFX belum kelihatan sama pemain Alter Ego. Berarti untuk saat ini informasi hanya ada dari satu pihak, yaitu HFX yang mengetahui pergerakan dari tim Alter Ego, dan kita juga bisa melihat lagi pergerakan dilakukan juga oleh tim GPX dipimpin oleh seorang Rosemary yang masih coba untuk bermain bagian area sekitaran River Circle. Mereka bermain dengan area blue
zone juga, belum banyak movement lagi, belum ada tingkat agresivitas ditingkatkan dari tim GPX untuk saat ini. Terkena blue zone bahkan pemain-pemain dari GPX satu bagi tinggal begitu saja mungkin oleh pemain GPX atau mereka hanya memantau dan akan mengambil baginya lagi. Ada sebuah bagi yang juga digunakan oleh Dewa United. Masih sama, ini adalah hal yang terus dimainkan Dewa United saat mereka bermain di Sandhawk. Ya. Ada bunglon yang di taman. Cakep. Blue zone adalah teman. Itu dia betul, karena dari kemarin kita bisa lihat juga dari tim Dewa United. Mereka itu poinnya seringkali di late game ya kan, tapi Ya. Sanskoy ada mengejutkan juga terkait gameplay dari tim Dewa United. Kenapa tuh ini? Seringkali kita nggak ngeliat kayak gameplay mereka seperti apa, tapi tiba-tiba mereka ada di bagian center circle. Dan mereka bisa mengeksekusi Sanhok dengan sangat maksimal dengan mereka fight itu di late game. Itulah yang terlihat permainan taktis, tapi saat ini ada sebuah tabrakan yang terjadi. Ternyata Rancid store nyawa dia. Menuju ke arah compound dari GPX, ada sebuah HBD. Menuju ke arah Rancid membuat dia terkaget terheran-heran. Pulang menuju ke arah lobby, 1 poin pertama. Poin yang sangat penting. Membuka keran poin untuk GPX di match kali ini. Yes, betul. First blood yang didapatkan oleh salah satu player dari tim GPX, dari seorang bosku terlebih tepatnya, dan dari tim Dunia Game. Tampaknya nggak akan coba lebih komit lagi karena mereka pasti ingin mempertas lebih maksimal lagi. Dan dari seorang Bonge akan mencoba untuk bisa melihat lagi dari angle Dunia Game, tapi nampaknya dari seorang Hattorius terkena setengah HP damage diberikan dari tim Dunia Game untuk saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat di liga, tempat yang diambil oleh GPX compound ini adalah compoundnya DG. Emang DG sering di sini. DG. Tapi ternyata GPX lebih cepat sepersekian menit sehingga mereka yang sudah menguasai duluan, kita Betul. berpindah menuju ke arah yang berbeda. Bahkan ada yang bertemu saat ini. Ada sebuah proning yang terus dipantau. Ada pemain di bawah sana dengan sebuah bagi mungkin akan segera ditembak. Ada proning yang Jason melakukan tracking menuju ke arah depan dan mudah saja untuk Jason melakukan knockman menuju satu pemain dari HFX. Wow, headshot tadi dapat Yes, dan mungkin akan jadi lagi yang kedua kalinya karena dari seorang Sinon, Heaven dan juga Argansi tertahan pergerakannya oleh seorang Jason, dan nampaknya saat ini belum ada follow up lagi dari tim Aura. Di bagian belakang juga nampaknya dari seorang Rosesi memberikan backup, tapi Jason terkena cushion damage yang begitu mendalam dan akhirnya takedown juga, tapi bukan dari tim HF, tapi Apaigo join depan dan menumbangkan posisi dari sang pioneer dari seorang Jason. Berada di atas, harus segera ada sebuah follow up yang dilakukan oleh pemain-pemain Aura. Betul saja, ternyata Rosesi saat ini dikirim sebagai tim rescue untuk menyelamatkan satu pemain mereka yaitu Jason. Tapi di saat revive sedang dilakukan, ternyata HFX datang. Tembakan akan coba dilakukan oleh Rosesi menuju ke area depan, tapi hati-hati Rosesi, ada pemain HFX yang lain. Rosesi melakukan tembakan dan Rosesi menang di sana. Satu knockdown kembali dialami oleh pemain HFX. Sinon tumbang Windy. Yes, betul banget, juga nampaknya lihat dari tim HF udah mulai pincang. Dua player mereka hanya misalkan Agassi dan juga Heaven yang masih bisa bertahan, dan nampaknya Agassi nggak banyak movement lagi, terbatas banget ruang gerak yang dimiliki oleh kedua player terakhir dari tim HFX. Bahkan di bagian jembatan dijepit kembali, tergunting sudah posisi dari tim HFX, Sanskoy. Sebuah mimpi buruk sedang dialami oleh HFX karena di depan Aura, di belakang ada Alter Ego, di tengah-tengahnya Pulau Jawa, dan kita melihat juga bagaimana saat ini pemain-pemain Aura terus fokus biar nggak tegang-tegang amat menuju ke arah pemain HFX, terjepit mereka di tengah. Ya betul banget, dan ini udah terlockdown banget sih posisi dari tim HFX, dan dari seorang Rosesi masih coba untuk bisa heal up dulu, dan di nampaknya kita melihat juga pergerakan dari tim Alter Ego. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, three-way showdown ini yang benar-benar gue nanti-nantikan banget, bagaimana palang pintunya ada di Aura. Kemudian setup yang dibangun Aura adalah pintar sekali, cerdik, nggak bisa mengasih celah buat Alter Ego ataupun HFX nyebrang dari area laut. Mereka mengirimkan nomor si di sebelah kanan juga ada Jakesy. So, ini benar-benar angin. Aura mendapatkan 4 ataupun 8 elimination sekaligus dari HFX dan juga Alter Ego, Sanskoy. Ya, setup sudah mulai dibangun tapi masih belum ada sebuah commit push yang dilakukan oleh 3 tim yang berada di area ini yang sedang terlibat fight. Renalre kembali dimainkan. Ada kali 6 yang terpasang di M4-nya, 40 peluru sudah disiapkan. Ada terpantau di depan sana pemain-pemain di tim lain. Tapi dengan kali 6-nya, Renalre sudah mengetahui ada yang sedang mantau tempat mereka, sehingga ada sebuah repositioning yang sedang dilakukan oleh Alter Ego. Wow, ini penemuan juga terjadi bahkan jauh ya, tapi di seorang Renalre hampir melakukan satu punggawa, mereka bahkan Yami tertek juga cukup low HP-nya, dan bahkan lihat di tim boom dihambat juga pergerakannya oleh seorang Renalre dari Alter Ego. Jason juga melakukan hal yang sama saat ini. Tapping sedang dia lakukan. M4 juga kali 3 menuju ke arah pemain Alter Ego. Sebuah tembakan yang terus diberikan. Bahkan ternyata circle menuju ke arah Pulau C. Pemandangan circle yang cukup jarang sebenarnya, Windy. Karena biasanya kalau kita ngomongin Sunhawk, circle-nya di Pulau B atau di Pulau A. Iya betul, ini benar-benar jarang banget, dan juga nampaknya kita bisa juga pergerakan yang cukup luas itu dirasakan oleh tim Bigman. Mereka luas banget, gak ada tim Boin. Mereka bisa menyisir ke bagian area tambangnya, Nakamnya juga, bahkan sampai ke Sahminya juga. Dan sekarang nampaknya di sana Rosesi mengambil
lagi area yang tadi ditempati oleh seorang Jason. Ya, tapi bagaimana Junior Anda Gimana nih, melihat Kak hal Junior? ini? Yes, ini nggak bisa diperlama ya menurut gue untuk Aura. Mereka nggak bisa stuck sampai circle keempat di sini aja. Ya. Mereka juga harus memperhatikan sisi bawah karena menurut gue body system juga harus mereka lakukan di area belakang karena beberapa tim juga sudah touchdown seperti DU. Gue lihat juga hampir memasuki daerah-daerah dari Ruin. Kemudian juga ada bahayanya dari sebelah kanan Paina yang juga akan masuk. Namun mereka masih bersikuku untuk bagaimana membersihkan HFX dan juga Alter Ego. Ini nggak terlalu baik untuk Aura kalau mereka terus begini menerus. Ya, terlihat juga tadi ada sebuah percobaan menuju ke arah Rosezi. Agansi tadi melakukan sebuah tracking dengan M4 kali 4 tapi belum berhasil. Bahkan tidak memberikan damage apapun ke Rosezi. Rosezi masih bisa bergerak. Bahkan inilah yang tadi Junior bahas. Aura harus segera bergerak. Mereka melakukan hal tersebut. Ada pertemuan yang terjadi Windy antara Morg dan juga Onyx. Yes, betul. Dan nampaknya dari tim Onyx akan coba berikan pressure-nya dengan lemparan gol itu dahulu dari seorang Twenty. Bahkan kalau bisa dengan lemparan dengan seorang Hebram, bahkan seorang Fransi. Itu ditumbangkan dengan lemparan volley yang connect datang dari seorang Twenty. Satu knockdown cepat didapatkan oleh Onyx. Bahkan itu adalah knockdown yang penting. Karena mereka unggul jumlah untuk saat ini. Sebuah gerbek massal akan terjadi di compound tersebut. Satu compound saja yang sedang dihinggapi oleh Morg akan didatangi Jar-Jar menjadi pembuka dengan sebuah UMP. Berdansa di sana, masuk ke area dalam. Tembakan dilakukan Dexter. Satu pemain yang kejadian tumbang. Ada balasan juga tapi dua tumbang dari Onyx. Rocky lawan di area belakang datang menuju ke arah pemain-pemain Onyx dibakar. Pemain Onyx berhasil bakaran tersebut. Berhasilkah melakukan tersebut? Ternyata tidak. Dengan sebuah AKM juga maju saat ini Rocky. Pemain yang diharapkan mampu memulihkan keadaan. Juga yang membuat bot. Semuanya rata. Onyx menang di fight kali ini. Wow, Onyx sudah mulai bangkit dengan mendapatkan 4 total poin eliminasi dan bahkan untuk 2 player mereka masih bisa kembali dibangkitkan kembali untuk bisa bermain. Bahkan di bagian lain juga dapatkan dari tim Burung dengan satu buah nets-nya juga mendapatkan tumbangan poin kembali ke tim HFX yang hanya menyisakan satu player terakhir mereka, Sasuke. Match yang sangat-sangat berat terjadi di circle yang ketiga kalau kita lihat, tapi tampaknya kembali ada pertemuan datang pemain-pemain GPX arah GPBR, satu tabrakan menuju ke arah GPBR, satu knockdown cepat oleh media. Berhati-hati di sana karena ada Hades di area luar. Hades menjadi game changer. Hades melakukan tembakan, tapi Hades juga knockdown. Bosku sangat luar biasa melakukan tembakan cepat. Bosku berhasilkan dia karena low HP. Bosku melakukan proning terlebih dahulu. Gremory dipaksa overthinking di match kali ini. Ya, betul, tapi nampaknya juga hati-hati dari seorang Kean. Mengkesan dulu juga untuk tim mereka, tapi sementara waktu dari seorang Kean dari tim GPX dan dari seorang Bosku masih nge-hold di bagian area luar, belum banyak move on lagi untuk tim GPX, masih sama-sama nge-hold juga dan bakal lihat dari seorang Kean melontarkan sebuah net spray di next-nya. Masih belum bisa tepat sasaran, bisa menyisir lagi ke bagian area dari dikuasai oleh tim GPX. Ya, Kean melakukan cook granat terlebih dahulu, sama-sama sedang meng-cook granat, dilemparkan menuju ke area depan, meledak sesaat lagi, belum memberikan damage yang berarti. Tapi fight ini akan pecah sesaat lagi karena Hunt for You sudah datang. Kean harus membangun sebuah defensif. Ada sebuah mekanik yang akan terjadi, tembakan Hunt for You menang. Hunt for You memulangkan Kean. Dan ini ada sebuah tabrakan yang sangat-sangat berharga untuk GPX karena mereka mendulang banyak poin di match kali ini. Ya, sepatu banget juga ini luar biasa defensif yang diperlihatkan lagi dipertontonkan kembali oleh tim GPX dan Bosku masih memberikan pressure juga ke bagian depan dari seorang Gremory untuk dimakan kembali dari player terakhir dari tim GPBR, Sasuke. Gremory melemparkan sebuah granat menuju ke area depan. Berhasilkah granat tersebut? Sudah terkena blue zone. Sebenarnya Gremory harus segera kabur dari tempat ini atau GPX pun harus segera kabur dari tempat ini. Ini bukanlah fight yang akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sama-sama rugi karena mereka dipaksa untuk fight di area luar. Kehabisan banyak waktu untuk masuk menuju circle. Ya, betul juga pastinya untuk dari segi resource mereka, untuk dari segi util itu juga udah nggak memadai juga untuk mereka bisa berjuang di bagian area luar blue zone dan bahkan dicari juga di screening oleh seorang Hunt for You di bagian luar kita berikan terjadi. Aura Jason akhirnya mendapatkan seorang Agansi tapi bukan dari tim Aura, bagian dari tim Boom yang mendapatkan player terakhir dari tim HFX dan juga HFX tereliminasi di posisi yang ke-15. HFX pulang, kita melihat fight kembali pecah antara Boom bersama dengan Aura. Tembakan menuju ke area depan tapi no mercy, dihukum oleh seorang Rezi. Datang saat ini Rezi menuju defensif dari Aura dan Aura sudah hilang pemain-pemain yang ada di compound ini. Iya betul, dan juga nampaknya lihat di bagian luar juga dari seorang Banatik bisa memberikan Jason, tapi nampaknya lihat ada missed moment dari seorang Banatik belum mampu bisa menemukan satu penggawa lagi dari tim Aura dan nampaknya kita berada juga POV yang berbeda masih bagian area sekitar ini untuk dari tim Bigeton berdekatan juga jaraknya dengan tim Alter Ego. Ya, terlihat ada sebuah M4 kali 6 yang terus memantau ke arah pemain-pemain dari Bigeton. Tembakan pertama dilakukan, terlihat tadi connect tembakannya, tapi entah apa yang terjadi GPBR juga dipulangkan di tempat yang berbeda. Wow, 3 tim total untuk di menit yang ke-19 sudah dipulangkan langsung secara konflik. Bahkan Derek Sampir menemukan seorang Genpos dan Genpos mau nggak mau dipaksa berpindah terakhir. Kita lihat akhirnya tumbakan juga seorang
berbeda 15 poin antara Bigetron dan juga Alter Ego di pengejaran poin PMGT. Sebuah tembakan, tracking dilakukan, menuju ke area depan. Tapi hati-hati Ponbit, dia ditembak juga dari arah kanan. Ponbit turun terlebih dahulu. Ada sebuah healing yang sedang dilakukan, tapi KF tumbang oleh Nyok di tempat yang berbeda, Windy. Wow, ini banyak selain pun dan mereka bisa amati bahkan dari tim Bigetron. Gaya terlebih dalam tim Alter Ego melainkan dari tim Onyx juga Jobranki. Berusaha untuk berikan lagi juga pick ke seorang Zoxy, tapi Brasiri memberikan backup yang luar biasa on point menemukan posisi seorang Jobranki. Ada balasan menuju arah BNW. Lapar tadi mendapatkan satu knockdown. Kita melihat untuk saat ini fight yang sedang terjadi di area Ruins melibatkan banyak tim. Karena program di cancel terlebih dahulu. Terlihat ada seorang Cleon. Satu knockdown tepat didapatkan oleh Zuxi. Bahkan knockdown dilakukan oleh Zuxi. Satu poin yang berharga menuju ke arah pemain-pemain Bigetron. Iya, betul juga dapatnya ada push dilakukan oleh tim Bigetron. Seorang Zuxi berikan pressure dengan lemparan Nets ke bagian depan dan Haetos dilakukan juga dan nampaknya untuk Nets yang masih belum bisa melukai satu player dari tim Onyx yaitu dari seorang Jarjar atau Jobranki. Ada sebuah ledakan di area belakang defensif Bigetron. Maju perlahan. Perlahan namun pasti saat ini Bigetron mendatangi area defensif dari Onyx. Tapi Onyx juga tidak tinggal diam karena banyak utility yang dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Ada tembakan juga yang mungkin akan coba dilakukan oleh salah satu penggawa Bigetron tadi menuju Alter Ego. Kita berpindah yang berbeda ternyata Renalre. Betul saja didapatkan oleh pemain Bigetron. Tapi push akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari BNW menuju ke arah EVOS yang sudah berada di safe zone terlebih dahulu. Wow, betul juga nampaknya dari tim EVOS juga sedang fight ke tim BNW dan dari seorang Meseri berarti bisa mengonvert satu buah poin yang berarti ke seorang Bobby dan kereta api dipulangkan langsung di poin tambahan untuk tim Bigetron Red Aliens untuk saat ini Sanskoy. Sudah mendapatkan 3 elimination di menit ke-21. Tapi mereka berada di area bibir circle sehingga akan terkena blue zone saat lagi Liquid dipaksa untuk melakukan healing di belakang. Ada sebuah pengejaran yang sedang dilakukan oleh Onyx menuju ke arah Bigetron tapi sulit karena tebing ini sangat-sangat curam, Windy. Iya betul, dan sulit untuk mereka bisa kontrol lagi untuk bagian area tebing-tebingnya mereka dan akhirnya tim Onyx memutuskan untuk mereka bisa lebih masuk lagi ke bagian area pleasant mereka dan untuk di depan mereka lihat sudah mulai terjadi pemadatan begitu banyak tim yang udah mulai berlomba juga bisa mereka masuk ke dalam area play zone ya Sanskoy. Saat ini datang ternyata Onyx menuju ke arah satu compound, tapi compound tersebut sudah dikuasai oleh tim yang sangat kuat dari segi defensif. Ini adalah tim NFT, tim yang akan coba mendapatkan knockdown pertama menuju ke arah Onyx. Ternyata knockdown tersebut sudah dialami oleh Onyx dan saat ini Alter Ego mendapatkan dominating dengan 5 elimination. Terlihat juga bagaimana Yami mendapatkan maybe dan tempatnya berbeda. Percobaan dilakukan juga oleh Batman menuju banyak sekali angle. Iya betul, juga kalian nampaknya dari tim NFT mereka masih cukup nyaman, mereka ada di bagian area bibir juga ada nampaknya ada commit fight yang dilakukan juga oleh tim Boom dan juga tim Geek Fame ID di mana Audrey Browning digagalkan juga posisi oleh seorang Mercy, bahkan Mercy akhirnya mendapatkan sebuah eksekusinya atas kemenangannya dari tim Geek Fame ID. Sangat luar biasa. Boom datang, Boom menang di sana. Boom masih terus berjuang menuju ke arah circle selanjutnya, tapi sang penguasa circle bernama NFT. Ini adalah pemandangan yang cukup wajar karena mereka memiliki sebuah rotasi gaib yang saat ini nampaknya sedang mereka aktifkan. Wow, dan juga dapat lihat dominating untuk tim Boom dan dari NFT. Ini mereka benar-benar udah bersepak banget dari gameplay mereka dari hari yang pertama di hari yang kedua juga dan dampaknya dari tim GPX juga dan dari seorang Blink sudah mengantongi 19 total first and 11 dan mengejarkan begitu. Wow! What happened? Lihat itu tembakannya Connect mendapatkan satu buah tumbangan poin lagi ke tim Boom. Kita menyaksikan ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh Hunt For You. Ngacir dia dengan sebuah bagi. Ubah satu pemain dari Dewa United karena Nichil. Paman Nichil mendapatkan satu knockdown di arah yang berbeda. Healing terlebih dahulu dibangun oleh dua pemain dari GPX. Hunt For You dikirim menuju ke area depan. Tapi yang Hunt For You sedang hadapi adalah 3 pemain dari Boom. Sesaat lagi akan bangkit satu pemain yang sedang knockdown karena revive berhasil dilakukan. Bahkan tembakan langsung diberikan oleh Boom menuju ke arah Hunt For You. Ya betul, dan juga dapat lihat Boboho akan mencoba kembali lagi untuk bisa mendapatkan posisi eksklusif lagi ke seorang Hunt For You, tapi dapatnya Hunt For You akan diberi hentikan juga yang awal, tapi dapatkan tersulit juga oleh seorang Crazy dari timmu yang mendapatkan clear angle juga untuk seorang Crazy dan dapat Daemon dipulangkan dan nampaknya dari tim GD dikocak-kacirkan posisinya oleh tim Boom lagi. Ya, Genesis Dogma dibuat kicep untuk di match kali ini karena Boom terus berada di area circle. Mereka menguasai circle dan mereka meng-clear semua yang akan coba datang menuju defensif mereka. Fight akan pecah mungkin antara Boom dan juga NFT sesaat lagi karena NFT dipaksa untuk keluar dari kempaunya. Ya betul, dan juga nampaknya dari tim NFT satu tim yang masih konkret yang masih bisa juga di depan mereka bahkan dari bagian belakang International belum sempat memberikan backstep yang begitu maksimal ke tim NFT, diganggu juga pergerakannya oleh tim Boom dan lagi-lagi dari Boom mereka menguasai zona, mereka mengontrol dengan sangat baik bahkan yang dilakukan untuk mereka dan bahkan di bagian centernya dikuasai juga oleh seorang Ray
kembali sehingga persiapan sudah sangat matang. Boboho turun, Boboho datang menuju ke arah pemain-pemain menyambut NFT. Iya betul, juga dapatnya backup juga dilakukan kembali oleh seorang Swabel di bagian area save sebelah kanan dari tim NFC dan bahkan lemparan gate yang masih mereka miliki di bagian base mereka juga bisa mencoba oleh seorang Boboho hampir di take down juga posisinya oleh tim NFC tapi Ramones 3-2-1 dengan Kaito save spread damage yang akhirnya mampu bisa berduakan dan akhirnya Dejak bahkan posisi dari seorang Boboho. Datang saat ini pemuda bernama Ramones, pemuda bernama Drone menuju ke arah defensif dari Boom. Boom dibuat kocar kacir. Rezi masih ada di sana, ingat, masih ada sebuah granat. Granat sudah dilemparkan menuju ke arah NFT. NFT masih prima dengan 4 pemainnya. Ada sebuah tracking dilakukan oleh Rezi, tapi tidak ada siapapun karena NFT datang dari tempat yang berbeda. Ya betul, dicari di screening juga dapatnya dari seorang Leak juga udah kelar perjalanan mereka untuk di hashtag yang ketiga. Kita akan fokus kembali untuk ke duel dari tim Boom dan juga dari tim NFC dan dari seorang Babel. Lebih berani ke bagian depan dan akhirnya dari seorang Rezi merupakan posisi dari seorang Zubaber. Untuk saat ini dilemparkan menuju ke area depan. Sebuah molotov terlebih dahulu. Rezi melemparkan molotov yang kedua menuju tempat yang tepat. Ada sebuah balasan yang dilakukan. Keadaan berimbang 2 melawan 2 untuk saat ini. Karena 2 dari NFT sudah tumbang, bahkan sudah menjadi confirm elimination. Boom tumbang kembali saat ini. NFT berada di area yang sangat nyaman untuk mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Tembakan kembali dilakukan. Ramones berhadapan dengan Okta. Berhasilkah dia masih melakukan healing terlebih dahulu? Ya betul, sabar dan nampaknya lihat dari seorang Okta masih mencari 2 player lagi dari tim NFC dan nampaknya dari seorang Ramones ini berani lagi tetap membuka badannya kembali dan akhirnya tim Ramones mencari tembakan bawah tapi nampaknya counter dan akhirnya winner ini didapatkan oleh tim NFC di game kita yang pertama. Ewako NFT terjadi di match kali ini. Bergemuruh basketball Senayan menyambut sebuah winner chicken dinner yang didapatkan oleh pemain-pemain NFT kembali